Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di awal perjumpaan ini, hati-hati dengan diabetes. Sebab kadar gula darah yang tinggi bisa menjadi induk dari segala penyakit. Salah satu dampak yang dapat terjadi akibat diabetes adalah gangguan penglihatan atau glaukoma. Contoh ini sudah dirasakan oleh Pak Said. Beliau merasa penglihatannya menjadi buram, bahkan melihat orang lain saja itu kelihatannya jadi gelap. Lantas, mengapa diabetes dapat menyebabkan glaukoma? Apa itu glaukoma? Dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah 3 orang narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Pak Said, 70 tahun, asal Ciputat. Salam sehat Pak Said. Salam sehat. Dan 2 orang praktisi kesehatan kami yang akan memberikan pencerahan hari ini adalah Mas Boyke Dianugraha. Halo pemirsa, tetap sehat dan bahagia. Satu lagi adalah Mas Nurman Saputra. Halo pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di Go Healthy. Pak Said, awal mulanya bagaimana Bapak mengetahui kalau ternyata Bapak itu mengalami glaukoma? Waktu itu pada tahun 2017. Waktu saya berobat mata ke rumah sakit. Kayak gimana Pak keluhan itu? Itu mata saya rabun, kayak kelihatan gelap gitu ya. Nggak jelas. Saya dicek kesehatan saya, terutama gula darah. Pas cek gula darah, waktu itu saya sampai 350. Kok tinggi amat Pak, kata gula darahnya. Mungkin Bapak ada keturunan di belakang gitu. Ternyata benar Pak, ada keturunan Ya, nggak? ibu saya ada gula darah. Waktu itu saya dikasih obat banyak sekali, saya dikasih sama dokter. Iya. Saya minum obat itu sampai ya sekarang ini. Pak Said, waktu Bapak periksa ke dokter tentang keluhan mata itu, begitu diperiksa penyakit apa yang Bapak alami? Dia bilangnya ya itu glaukoma. Oh, glaukoma. Oke. Glaukoma. Glaukoma dibilang, Baik. karena glaukoma. Yang Bapak bisa lihat itu sebanyak apa? Saya yang bisa lihat cuma hanya juru ke sana. Oh, jadi samping-sampingnya Samping-samping nggak kelihatan. oke. Sekarang pun demikian Pak? Iya, ini enggak. Pandangannya Ke makin sana. mengecil ya Pak ya? Iya, jadi saya kalau jalan itu harus nunduk gini. Nggak boleh istilahnya lagi. Oh, Karena untuk melihat di depan ini takutnya ada halangan. ada halangan. Ya. Iya. Jadi biasanya ya kalau misalkan pemirsa di rumah itu mungkin asing nih, glaukoma tuh apa sih sebenarnya? Jadi glaukoma itu adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Biasanya diakibatkan karena aliran darah di bagian bola mata itu tidak terlalu lancar. Bisa karena diabetes atau bisa karena hal lainnya. Nah, sehingga kalau tekanan bola matanya meningkat, ini akan mengganggu penglihatan. Gejalanya seperti yang dialami sama Pak Said, matanya melihat seperti sedang di dalam terowongan. Nah, tapi ini adalah hal yang berbahaya. Karena apa? Kalau tidak ditangani secepatnya, biasanya akan mengalami kebutaan. Pemirsa juga mesti tahu bahwa semuanya itu berakar daripada aliran darah yang tidak lancar, mengakibatkan tekanan darahnya juga tinggi. Ya. Pembuluh darahnya kaku. Pada Pak Said ini yang terjadi di mata. Tapi pada beberapa orang Pak, kalau sampai menyumbatnya di otak ya stroke. Kalau di jantung ya gangguan serangan jantung. Jadi tergantung di mana. Nah, kebetulan pas terjadi gangguan penglihatan, dia memeriksakan diri. Ketahuanlah dari situ baru rebetan-rebetan ada diabetes, ada hipertensi. Pak Said, rapor Bapak yang merah apakah hanya gula darah saja atau jangan-jangan ada yang lain yang angkanya tinggi-tinggi Pak? Kolesterol ya normal, tensi darah ya itu paling tinggi 180 180. per 90. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk menekan itu supaya turun Pak? Saya makan yang manis-manis udah enggak, sering olahraga itu aja penurunan sekarang jadi Ya, turun. olahraga dulunya tidak berolahraga. Jarang. Kemudian ada kebiasaan merokok? Enggak, kalau rokok saya enggak Enggak rokok. ya. Enggak ya. Oke, sudah mulai turun apa enggak nih Pak sekarang angka gula darahnya? Awal tahun 2022 saya tuh 470. Tuh Yo, kan. masih naik turun Waktu itu di awal tahun. Turun. Nah, sekarang udah 137. Pemirsa, kita lihat sendiri ya, artinya beliau juga sudah mulai memperbaiki pola hidup dengan cara tidak makan makanan yang manis-manis, kemudian dia juga sudah berolahraga ya. Kemudian yang kedua, dia juga melakukan check up, makanya dia tahu 2022 berapa ya. Kemudian juga mengkonsumsi obat-obat dokter. Namun itu tidak cukup.
ya, bukan tidak cukup karena terbukti kan, Ya. dia masih tetap tinggi tensinya. Karena kan yang namanya tensi itu makin lama memang secara naluriah, secara alami juga meninggi ya. Karena pembuluh darah makin kaku, karena darah makin kental. Namun apa yang diupayakan masih belum cukup. Kita bisa menggunakan teknologi laser yang memang dilakukan hanya khusus untuk darah dan pembuluh darah. Kita hidup di abad sekarang ini kan Pak ya, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Seperti kalau kita mau komunikasi, kita sekarang sudah ada teknologi ponsel. Nah begitu juga dengan kesehatan. Kita harus melek yang namanya teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut dari sekarang. Yaitu seperti yang dijelaskan sama Mas Boyke tadi, bahwa ada teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena apa? Karena kan di sini Pak Said sendiri permasalahannya ada di pembuluh darah dan kualitas darahnya buruk karena gula darah yang tinggi. Makanya itu dulu yang kita perbaiki adalah kualitas darah dan pembuluh darahnya dulu. Pemirsa, ini adalah bagian daripada edukasi yang sedang dilakukan untuk Pak Said, dan kami bersyukur sekali lagi bahwa Pak Said bisa hadir sebagai narasumber yang menceritakan secara gamblang bagaimana awalnya beliau terkena glaukoma yang menyebabkan penglihatannya menjadi terganggu. Tetap bersama kami di Go Healthy pemirsa, karena informasi mengenai teknologi laser akan terus disampaikan pada Anda. Gunakan teknologi lasernya sekarang juga jika itu sudah ada di rumah Anda. Tapi jika belum, tetap bersama Go Healthy untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Didukung oleh Kembali lagi bersama dengan kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kami hari ini adalah Pak Said, usianya 70 tahun. Beliau kena glaukoma yang menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Glaukomanya muncul karena gula darahnya tinggi. Dan itu baru beliau periksa tahun 2017. Karena sepanjang hidupnya, Pak Said nggak pernah memeriksakan kesehatan secara rutin. Pak Said, kenapa Pak dari dulu nggak pernah diperiksa berkala? Apa karena semata-mata Bapak merasa diri Bapak, saya baik-baik aja kok? Atau Bapak kurang paham pentingnya memeriksakan kesehatan secara rutin? Saya memang kurang paham memeriksa secara rutin. Waktu zaman ini masih kesibukan. Ada usaha kecil-kecilan. Iya. Jadi saya jarang memeriksa ke dokter. Karena yang saya rasakan, saya sehat-sehat saja. Sampai akhirnya ada gangguan di mata. Ya, Baru gitu. Bapak datang ke rumah sakit, ketemu dokter. Apa kata dokter untuk menanganinya Pak? Mata saya harus dioperasi. Sudah pernah dicoba dioperasi Nah, itu? Saya kan ada katarak, ada glaukoma. Oke. Jadi dokter operasi saya kataraknya dulu Pak, kata saya operasi. Setelah katarak, baru glaukomanya. Bapak nggak ada gejala apapun seperti sering kencing, makan banyak, lemes gitu? Ya udah pernah, ada juga gitu, udah pernah. Ada ya? Kencingnya ada, di malam kencing, ada berapa kali, nah itu. Tadi dilihat ya, Pak ini mengatakan, ya saya kadang-kadang kerjaan dan saya memang tidak tahu, is okay lah ya. Makanya mengapa di acara ini kita menerangkan kepada pemirsa di rumah supaya apa yang dialami oleh Pak ini tidak terjadi gitu loh. Sudah ada gejala sering kencing ya, malam-malam beberapa kali, kemudian juga baru dia mengobati kalau matanya itu sudah ada gejala. Berarti sudah terjadi komplikasi. Semua adalah akibat daripada darah yang kental yang kemudian mengakibatkan penyumbatan di mata dan mengakibatkan tekanan bola matanya meningkat, terjadi glaukoma. Tapi darahnya juga sudah mengakibatkan kekakuan pada pembuluh darah yang mengakibatkan hipertensi ya. Dan itu tidak ujuk-ujuk sekali lagi, tetapi itu adalah tabungan investasi dari kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya pola makan ya, kemudian juga kurang berolahraga yang sudah diakui memang oleh Pak Said. Oke, jadi solusinya kita mesti kasih nih sama Pak Said. Ya, jadi solusi yang selama ini sudah dilakukan ya, Bapak sudah mengatur, saya nggak makan manis-manis, it's okay. Saya sudah mulai berolahraga sejak subuh, it's okay. Itu namanya sadar pola hidup sehat. Ya. Yang kedua, sadar yang kedua adalah sadar melakukan tes untuk mengetahui kondisinya. Kemudian mengkonsumsi obat dokter. Tadi ditunjukkan, is okay, good. Itu sadar yang ketiga. Tapi sadar yang keempat, sadar bahwa di dunia ini Pak sudah ada teknologi. Teknologi khusus untuk darah dan pembuluh
darah yang bisa membantu pengentalan darah yang mengakibatkan Bapak menjadi begini kan darah yang kental alirannya tersumbat. Pembuluh darah yang kaku mengakibatkan tekanan darahnya yang tinggi. Ya. Nah, si teknologi laser inilah yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nah selain itu juga, ini kan tadi masalahnya di gula darahnya yang tinggi. Nah sebenarnya tubuh kita itu memang membutuhkan yang namanya gula darah dan lemak darah untuk diubah menjadi energi, kemudian untuk regenerasi sel kita. Makanya dibutuhkan sel yang sehat. Nah, sel yang sehat ini bisa kita stimulus lagi dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini nanti akan membangkitkan yang namanya sel kita. Yang tadinya sel-selnya sudah loyo untuk membakar gula darah dan lemak darah menjadi energi, jadi lebih aktif kembali. Sehingga kalau misalkan selnya aktif, maka gula darah bisa terkontrol. Kadar lemak di dalam darah juga bisa terkontrol karena dibakar menjadi energi. Mas Nurman, tadi Pak Said bilang ada keluhan juga nih semacam ada rematik, ada rasa-rasa nggak nyaman di ototnya. Apakah ada solusinya juga selain teknologi laser untuk menolong Pak Said? Orang yang kadar gula darahnya tinggi itu akan ada yang namanya gangguan pada syarafnya. Dan Pak Said sendiri sudah merasakan bahwa ada gangguan nih, rasa kebas, rasa kesemutan di bagian kaki. Itu biasanya tanda dari gula darah yang tinggi dan sudah merusak yang namanya syaraf dan pembuluh darahnya. Nah, selain itu, bagaimana sih cara solusinya? Nah, solusinya adalah kita perbaiki syarafnya. Dan terlebih lagi nih, Pak Said tadi kan bilang bahwa Pak Said ini jalan aja susah, harus menunduk karena penglihatannya itu tidak luas. Jadi olahraga juga pasti terbatas. Nah, bagaimana solusinya? Kita bisa yang pertama, kita olahraga tetap lakukan. Misalkan apa yang bisa dilakukan sama Pak Said? Misalkan jalan kaki, ya boleh, lanjutkan jalan kakinya. Kemudian nutrisi dari tubuh kita juga harus kita perhatikan. Kan ada protein hewani, ada protein nabati, itu kita makan. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan teknologi. Ada di sini teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang khusus untuk syaraf dan otot kita. Tahan dulu Mas Nurman, nanti tolong dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai teknologi NMES. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkannya, teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sudah tercatat? Dan kami akan kembali dengan penjelasan lebih detail mengenai cara kerja teknologi laser dan teknologi NMES. Untuk itu tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih masih setia dengan Go Healthy. Bagi Anda yang tahu angka 350 untuk gula darah itu adalah termasuk tinggi, maka itu yang dialami oleh Pak Said, narasumber kami, ketika beliau mengeluhkan penglihatannya yang mulai kabur, nggak jelas. Waktu itu beliau ke rumah sakit ketemu dokter, dan ketika diperiksa ternyata gula darahnya memang sangat tinggi, menyebabkan beliau kena glaukoma. Tapi sampai awal tahun 2022 pun gula darahnya bahkan sempat mencapai angka di atas 450. Belum stabil di angka aman untuk beliau pribadi, termasuk tensinya. Dan beliau sudah teredukasi mengenai kehadiran teknologi laser di tengah-tengah kita. Juga untuk Anda ya pemirsa, supaya kualitas kesehatan Anda bisa bertambah. Nah Pak Said, saya mau beri kesempatan kepada Bapak. Mau nanya ke Mas Boyke atau ke Mas Nurman seputar kesehatan Bapak, silakan. Nah ini saya mau nanya pada Mas Boy ya. Iya. Nah, minta saran-saran apa aja ya untuk menurunkan penyakit saya ini. Apa cara kalau memang ini harus dioperasi, cara kesembuhannya apa bagaimana? Saya minta saran-saran dari Mas Boy. Yang pertama itu kan penyebabnya juga mungkin ditunda operasinya dan sebagainya karena tekanan darahnya masih tinggi. Gula darahnya masih turun naik. Tekanan darah juga turun naik. Jadi kita harus fokus dulu ya untuk menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Sehingga apapun tindakan yang dianjurkan oleh dokter itu bisa dilaksanakan. Apa yang sudah diberikan? Obat diminum. Olahraga, makan makanan sudah baik. Tapi yang terpenting juga adalah kita gunakan teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser, Pak? Karena ketika kita nyalakan, itu ada 3 sinar yang akan keluar. Sinar merah, sinar biru, dan sinar kuning. Sinar merahnya itu bisa mencegah penempelan keping darah.
dan yang sudah menggumpal diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Sinar birunya dia bisa mengatasi kekakuan pembuluh darah dengan mengaktifkan kembali nitric oxide sehingga pembuluh darahnya melebar, tekanan darah Bapak juga akan turun. Kemudian sinar kuningnya ini yang sering kali dilupakan ya, bahwa sinar kuning itu disebut dengan happy light karena dia akan membuat hormon kebahagiaan itu dikeluarkan. Bapak akan lebih tenang, lebih gembira, tidak takut lagi menghadapi operasi ya karena gembira ya. Dan tidur juga lebih nyenyak. Karena semakin kita menua, yang namanya hormon melatonin atau hormon tidur itu semakin berkurang. Dan kita harus ingat, kalau kita tidur nyenyak, maka bangunnya juga akan bugar. Nah, itulah guna daripada teknologi laser yang melengkapi ya apa-apa yang sudah Bapak lakukan, yaitu minum obat, check up, dan juga melakukan perubahan pola hidup. Tapi Mas Nurman, Bapak kan punya keluhan ini di penglihatan ya. Ada nggak kaitannya dengan teknologi laser yang bisa memperbaiki jaringan-jaringan itu? Solusinya adalah tetap teknologi laser. Karena ada teknologi laser yang bisa kita pakai langsung di area hidung kita dan di area telinga kita. Fungsinya adalah untuk menjaga aliran darah di area kepala, terutama di bagian mata khususnya pada Pak Said, ini tetap lancar. Ini juga berfungsi atau bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kognitif atau fungsi keseimbangan kita. Pada penderita diabetes, ini kan kadang-kadang ada tuh luka-luka yang sulit sembuh. Nah, di sini juga ada teknologi laser yang bisa langsung menyinari di area tersebut. Teknologi laser yang disinarkan langsung di area tersebut, ini akan membantu proses pemulihan dengan cara meningkatkan regenerasi selnya sendiri. Tadi sudah Mas Boyke jelaskan, ya, kalau berubah pola hidup, kemudian ikuti anjuran dokter. Kalau memang dari dokternya sudah menyarankan untuk ada tindakan, sebaiknya diikuti. Karena glaukoma ini dia makin lama nanti akan makin terjadi perburukan dan yang nanti ujung-ujungnya itu akan ada yang namanya kehilangan penglihatan. Nah, Mas Nurman, ini waktunya saya menagih. Tadi janjimu adalah menjelaskan bagaimana cara kerja teknologi NMES. Jadi teknologi NMES ini atau Neuromuscular Electrical Stimulation akan menstimulus otot kita untuk tetap berkontraksi. Jadi ketika otot kita berkontraksi, maka yang namanya penyusutan otot itu akan dicegah. Kenapa? Otot ini adalah salah satu pusat pembakaran energi paling banyak, hingga 80%. Jadi penting sekali kita untuk menjaga yang namanya kualitas otot dan massa otot kita. Teknologi NMES ini selain untuk orang yang diabetes, bisa juga dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang memiliki keterbatasan dalam gerak, yaitu biasanya pada orang yang mengalami stroke. Teknologi NMES ini untuk memberikan stimulus elektrik kepada otot, sehingga nantinya otot kita memberikan sinyal kepada otak agar otak kita ini akan merespon bahwa kita masih punya loh otot-otot di bagian tubuh kita yang tadinya sudah lama tidak bisa digerakkan. Tapi selain itu bisa juga digunakan orang-orang yang sehat. Misalkan pada saya, Mas Coki, Mas Boyke, ini harus tetap menggunakan teknologi NMES untuk menjaga yang namanya kualitas otot dan massa otot kita. Kami akan putarkan sebuah video cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser loh Pak Said. Dan mereka merasakan manfaatnya akibat dari meningkatnya kualitas kesehatan mereka. Yuk kita simak pemirsa. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Itulah tadi cerita yang sudah dibagikan oleh masyarakat Indonesia untuk secara khusus buat Pak Said nih pemirsa. Supaya beliau makin dikuatkan, diteguhkan. Insya Allah Bapak pasti sembuh. Ya Pak ya. Tetap semangat ya Pak Said ya. Terima kasih sudah hadir di Go Healthy sebagai narasumber kami. Juga Mas Nurman terima kasih. Sama-sama. Mas Boyke terima kasih buat semua anjurannya. Pemirsa, di akhir perjumpaan kita sebelum menutup acara ini, jangan kemana-mana dulu pemirsa. Saya ingin ingatkan bahwa teknologi laser sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ayo rangkul, gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Dimulai dari perbaikan kualitas darah, perbaikan pembuluh darah Anda. Dan untuk mendapatkan teknologi laser secara aman dan pasti, mari kita simak perbincangan berikut ini.
Mas Panji, Kenapa Mbak Tantri? untuk teknologi laser yang udah dijelaskan sebelumnya tadi itu, Ya. sebetulnya kenapa sih kok kita tuh harus memilih teknologi laser yang ada di Gogomo? Wah, mau berapa alasannya nih? Saya kasih 3 deh buat Mbak Tantri ya. penting. Oke, buat satu. pemirsa juga nih ya. Yang pertama adalah berpengalaman. Yang kedua, terpercaya. Dan yang ketiga, terjamin. Ah, Berpengalaman nih maksudnya apa? Kami dari Gogomo menghadirkan dokter laser tuh dari 2011. Yang artinya kan sudah banyak yang menggunakan, juga merasakan manfaat dari dokter laser. Ketika Anda memilih dokter laser dari Gogomol, yang Anda pilih ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi kan sudah teruji jaminan mutu, keamanan, dan juga manfaatnya. nah ya aku setuju Mas, karena yang namanya untuk kesehatan diri sendiri nih pemirsa, apalagi juga untuk keluarga, pasti kita pengen yang terbaik kan? Iya, apalagi untuk orang yang kita cintai kan, pasti harus yang terbaik. Selain itu juga kalau bisa produknya juga lebih terjamin loh. Ada garansi resminya, kemudian untuk servisnya juga kita tahu jasa perbaikannya bagaimana, bahkan gratis kalau dari Gogomol ya, sebagai bagian dari komitmen kami kepada Anda dan juga keluarga. Bahkan nih, kalau misalnya Anda membutuhkan, Anda juga bisa konsultasi dengan tim medis kami. Ini kalau pemirsa lihat kan Mas Panji pakai dokter lasernya di sebelah kiri. Iya. Betul ya? Dan memang aturannya gitu kan ya Mas Panji? Betul. Di kiri 2 kali sehari Iya. gitu ya. Nah banyak yang tanya tuh dipakainya kan di kiri. Aja nih ya, nggak pindah-pindah kan ya. Iya. Apalagi mungkin pindah ke kaki kan nggak gitu. Iya. Tapi kok manfaatnya bisa untuk seluruh tubuh ya? Jadi ketika Anda menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri Anda, nantinya nih sinar laser akan menyinari pembuluh darah arteri radialis dan juga arteri unaris. Supaya ketika ada sel darah yang melewati pembuluh darah tersebut, dia bisa menyerap energi laser ini. Untuk kemudian dibawa ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan juga akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Selain itu juga ada titik akupuntur di tangan kiri kita nih. Jadi ya bermanfaatnya masing-masing untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan pelengkapnya ya Mas, intranasal. Itu harus dong, kan udah Iya dapat kan? karena gratis. Dan itu bisa di seluruh tubuhnya makin dari Makin ujung kaki mantap sampai ujung lagi. rambut kan? Jadi bagi Anda pemirsa, kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal terapik ini secara gratis loh. Ini aksesoris yang bisa digunakan pada rongga hidung yang manfaatnya membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Laser pad-nya doang, terangin juga Mas Panji. Ini Anda bisa tambahkan aksesoris laser pad untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu regenerasi sel, dan juga membantu proses penyembuhan luka yang susah sembuh. Sekarang adalah waktunya Anda untuk hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat dari dokter laser.